Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Frida dari Universitas Pancasakti Tegal, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 3. Video ini sebagai tugas akhir untuk mata kuliah Strategi dan Perencanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia. Video ini berisi wawancara saya dengan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Identitas guru yang saya wawancarai yaitu beliau bernama Bu Nini Kroasi, SPD. Beliau mengajar di SMA Negeri 1 Jatibarang selama setengah tahun dan 13 tahun beliau mengajar di SLB. Saya akan membacakan pertanyaan dan jawaban yang telah beliau jawab selama wawancara. Yang pertama itu pengalaman beliau selama mengajar. Beliau mengatakan pengalaman beliau selama mengajar di SLB selama 13 tahun itu sangat luar biasa karena SLB merupakan sekolah berkebutuhan khusus sehingga memerlukan kesabaran dan ketulusan dalam mengajar. Beliau juga menambahkan mengajar di sekolah SLB harus dengan hati untuk memahami karakteristik anak-anak berkebutuhan khusus karena siswanya berbeda dengan siswa di sekolah umum. Saat mengajar di SMA Negeri 1 Jatibarang, walaupun bisa dibilang anak-anak yang normal, tetap membutuhkan metode dan model pembelajaran yang menarik sehingga anak-anak tidak bosan dengan materi yang diberikan. Itu yang beliau katakan. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, beliau ditanyai di sekolah menggunakan kurikulum apa, kemudian beliau menjawab kurikulum yang digunakan di sekolah menggunakan kurikulum Merdeka. Pembelajaran dilakukan berdiferensiasi sehingga seorang guru harus mengetahui karakteristik anak-anak. Kurikulum Merdeka juga membuat guru menjadi fasilitator dan anak-anak yang harus aktif di kelas. Dan kurikulum Merdeka, anak-anak harus banyak berdiskusi di kelas, presentasi, dan harus lebih aktif di kelas dibandingkan gurunya. Pertanyaan selanjutnya yaitu kendala selama mengajar menjadi guru dan cara mengatasinya. Beliau mengatakan selama menjadi guru di SLB banyak ditemui anak-anak yang terlalu aktif sehingga menjadi tantangan bagi guru di kelas. Apalagi jika anak-anak tersebut terlalu banyak mengkonsumsi gula yang membuat anak-anak tersebut semakin aktif. Beliau juga menambahkan di SMA 1 Jatibarang, beliau juga mengatakan pasti di setiap kelas ada anak-anak yang cenderung pendiam dan bisa dibilang pasif. Ini menjadi tugas guru agar anak tersebut aktif, bukan menjadi pemalu. Dan mungkin ada anak yang IQ-nya di bawah rata-rata teman-temannya. Beliau menambahkan cara menghadapinya yaitu dengan memberi stimulus biar anak-anak tersebut mau mendengarkan materi, maju ke depan untuk presentasi atau berdiskusi. Pertanyaan selanjutnya yang diberikan yaitu hal yang paling disukai dan tidak disukai selama di kelas. Beliau mengatakan selama mengajar karena menikmati, beliau menyukai semuanya. Tetapi saat di SLB karena anak-anaknya hiperaktif, beliau merasa lebih capek untuk bersosialisasi. Karena anak-anak di SLB ini juga lebih sering meluapkan emosinya ke gurunya. Itu yang membuat beliau merasa lebih melelahkan mengajar di SLB dibandingkan di SMA Negeri 1 Jatibarang. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu hal yang tidak disukai saat menjadi guru di lingkungan sekolah atau dengan rekan kerja. Beliau menambahkan jika hal yang tidak disukai dengan rekan kerja itu tidak ada, tapi beliau merasa untuk kedisiplinan di sekolah agak memberatkan karena beliau mengatakan ada kalanya ada anak beliau di rumah yang sakit dan harus dibawa ke dokter dahulu. Sehingga berangkat ke sekolah untuk mengajar agak bisa sedikit telat. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu dalam kelas menggunakan model atau media pembelajaran apa? Medianya seperti PowerPoint interaktif, kemudian menggunakan permainan karena kurikulum Merdeka anak-anak yang harus aktif. Itu kata beliau. Kemudian semisal guru menerangkan 15 menit, kemudian anak-anak melakukan diskusi setiap kelompok dan mereka mempresentasikan di depan kelas sehingga anak-anak bisa bertukar pengalaman, bertukar pendapat. Beliau menambahkan, untuk penggunaan media sangat penting karena jika hanya menggunakan ceramah, anak-anak akan kurang memahami materi dan merasa bosan. PowerPoint digunakan karena bisa memasukkan suara,
atau audio maupun gambar visual sehingga menstimulus anak-anak yang awalnya pasif menjadi tertarik. Pertanyaan selanjutnya yaitu harapan untuk calon guru ke depannya. Beliau mengatakan untuk harapan calon guru ke depannya nanti yaitu bisa lebih paham dengan media pembelajaran yang inovatif, dengan metode pembelajaran yang tepat untuk di kelas. Calon-calon guru sekarang lebih mengenal teknologi atau IT mungkin bisa digunakan dan dikembangkan karena anak-anak sekarang memang keingintahuannya tentang teknologi sangat tinggi. Pertanyaan selanjutnya, untuk harapannya pemerintah mengenai pendidikan ke depannya. Beliau mengatakan harapan yang pertama itu kurikulum, karena kurikulum ini selalu berubah. Mungkin karena pemerintah selalu mengubah kurikulum, beliau mengharapkan pemerintah bisa lebih fokus dengan satu kurikulum sehingga guru-guru juga tidak bingung. Karena saat pergantian kurikulum juga memuat perangkat pembelajaran, metode pembelajaran, dan media yang juga bisa berubah. Menurut beliau, ini membingungkan karena seringnya berganti kurikulum. Pertanyaan terakhir, yaitu lebih efektif kurikulum Merdeka atau kurikulum 2013? Beliau berpendapat jika dikatakan lebih efektif mana, tentu kurikulum Merdeka lebih efektif. Walaupun setiap kurikulum mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tetapi beliau menambahkan, pemerintah juga harusnya lebih paham kalau setiap tahun kurikulum berubah karena mempertimbangkan keefektifannya. Contohnya seperti kurikulum Merdeka, lebih berfokus pada siswa jadi gurunya hanya sebagai fasilitator dan lebih menekan pada kekreativitas siswa. Itu lebih bagus karena lebih banyak fokus kepada siswa. Itu yang beliau katakan. Kemudian untuk kurikulum Merdeka, guru lebih disibukkan dengan administrasi. Jadi untuk kedepannya administrasi guru jangan terlalu diberatkan agar guru berfokus kepada siswa saja. Karena saat guru mengurus administrasi, siswa biasanya hanya diberikan tugas. Itu yang beliau katakan. Harapannya untuk pemerintah dan pendapat beliau mengenai keefektifan kurikulum Merdeka atau kurikulum 2013. Mungkin itu saja hasil wawancara yang saya lakukan dengan Bu Nini Kroasi. Wawancara tersebut saya lakukan di rumah Bu Nini Kroasi, dan situasi di rumah Bu Nini Kroasi cenderung tidak kondusif karena banyak suara yang masuk. Dan saya juga meminta maaf, di rumah saya juga ternyata banyak suara yang masuk selama pembuatan video. Itu saja untuk akhir video saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.